nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala, dapat menghantarkan saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya dibarengi husnul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab zikir dan doa. Ini kemarin sudah saya ingin ulangi hadis nomor 25. Sebuah riwayat dari Abu Dar radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, yusbihu, setiap pagi, ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun, di setiap ruas atau persendian ini manusia ini konon sampai 360 persendiannya. Setiap pagi itu diperintahkan untuk bersedekah, disodakoi sendi-sendi ini. Ini karena ungkapan syukur kepada Allah kita bisa memiliki sendi dan bisa bergerak, bisa digunakan untuk melakukan apa saja. Jadi dikeluarkan sodakonya. Sodakonya tidak harus berupa benda, tapi dengan ucapan-ucapan tasbih, zikir. Fakul tasbihatin sodakotun, bisa dengan diucapkan dengan tasbih. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, ucapan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, sebagai gantinya ini tadi sedekah itu. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin shadaqatun, semuanya bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun, perintah kepada kebenaran, menunjukkan kepada kebenaran, itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang dari kejahatan, kemungkaran, sedekah. Lah ini sedekah yang harus dilakukan untuk persendian kita itu cukup diganti wa yujzu min dalika, dari semua itu rakaatani, dengan 2 rakaat yarka'uhuma, yang dilakukan minad duha, dari sholat duha. Jadi setiap pagi hadirin kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha minimal 2 rakaat untuk menggantikan sedekah-sedekah yang harus dikeluarkan atau dilakukan oleh persendian ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saya ingin menambah keterangan ini, kemarin kurang ya. Jadi sedekahnya itu cukup dilakukan dengan 2 rakaat sholat duha atau lebih. Sholat duha itu boleh dikerjakan mulai matahari sudah terbit sempurna, sudah bersinar jelas. Ya mungkin sekarang sekitar jam 6.30 itu sudah boleh, sampai menjelang zuhur kurang lebih kurang 5 menit masih boleh.
Jadi kalau duhurnya jam misalnya 11 misalnya ini, jam 11 kurang 5 itu masih boleh. Pokoknya selesainya belum masuk duha. Lah duha ini sedikitnya 2 rakaat. Kalau kita pokoknya kita bisa istiqomah berapa? Kalau iso ame loro ya loro terus ae. Tapi istiqomah. Ojo kadang-kadang ngawake. Kadang-kadang blas. Nah, ini yang kemarin sudah saya aturkan, amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah adwamuha, kontinunya, ajeknya. Wa in qala sekalipun tidak banyak. Nggih. Amal perbuatan itu termasuk salat duha. Nah, hadirin sebaiknya 8 rakaat nggih, 4 kali salam. Sebaiknya boleh ditambah lagi kalau bisa sekali lagi ajeng istiqomah sampai 12 rakaat maksimal itu boleh. Tapi lek gak iso ajeng ya lebih baik yang sedang atau yang sedikit tidak apa-apa, pokoknya ajeng. Nggih. Terus yang paling bagus waktunya, katanya Nabi, zamannya Nabi dulu belum ada kayak sekarang jam kayak gini. Makanya lek sholat itu yang dibuat ukuran bukan jam. Sini kan ada jam, apalagi sekarang jamnya jam elektrik ini. Lek wae masuk waktu munitit ngeten nggih. Nabi belum ada. Zaman Nabi belum ada, sekarang ada, bid'ah ndak itu? Nah, ayo ngomong bid'ah ngono. Zikir pakai tasbih ini banyak yang tidak setuju. Alasannya zaman Nabi tidak ada. Ada sebetulnya. Nanti kita ketemu riwayatnya. Nggih. Jadi kalau sekarang masuk waktu itu menunggu suara bunyi tit, zaman Nabi tidak ada, ayo bid'ah apa enggak? Pengeras suara ini zamannya Nabi dulu tidak ada. Ini semuanya alat untuk bantu ibadah. Nggih. Tasbih, pengeras ini, kemudian jam tadi itu, bahkan keramik ini zamannya Nabi belum ada. Nggih. Dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget. Nah, hadirin, zamannya Nabi untuk menetapkan waktu duha yang paling abdul itu adalah kira-kira anak onta itu sudah mulai kepanasan. Jadi gak gelem lagi, sudah dipanasan, kan sana pasir. Jadi kalau sudah sekitar jam 10-an gitu, anak unta tidak kuat, jam 09 aja sudah minggir. Nah, maka hadirin, sholat duha itu yang bagus yaitu yang abdol nggih, sekitar jam 9 sampai jam 10 itu yang abdol. Tapi sebelum itu dan sesudah itu masih boleh. Yang penting belum masuk duhur. Nah, yang lebih abdol lagi adalah sholat isyraq. Tapi isyraq ini ada syaratnya. Syaratnya subuhi berjamaah. Di rumah maupun di mana, di mushola boleh. Lah setelah sholat subuh itu rangalenggon. Tetap duduk di mana dia duduk. Terus zikir, iktikaf boleh, baca Quran boleh ya sampai nanti matahari terbit. Namanya isyraq. Syaratnya itu. Jadi satu sholatnya berjamaah, yang kedua tetap duduk di dalam masjid, tidak boleh keluar kecuali ada kepentingan yang penting, misalnya batal wudu, atau ngadeg sebentar ambil Quran untuk dibaca boleh. Tapi lek kadek metu sih komenan yang jopo ngomongan HP-an terus muwaya isyraq tidak boleh. Jadi diinteni sampai isyraq di sini juga ada ini. Itu titik sekarang kalau tidak salah jam 5:30 lebih 41 kalau tidak salah, itu masuk isyraq kalau. Lah ketika itu titik itu ditunggu dulu, jangan langsung sholat, karena titik itu baru proses keluarnya matahari dari terbenam sekitar 5 menit, lewat 5 menit baru sholat. Nah, kalau bisa istiqomah sholat isyraq ini hadirin, pahalanya seperti haji dan umroh, taman sempurna. Tapi syaratnya aja gak bisa entok ngono. Bapak-bapak aja belum tentu bisa, apalagi ibu-ibu angel. Dulu
yang sering saya ikuti ketika saya masih di sini itu dulu Ustadz Said Yasna itu dulu, tapi sekarang tidak tahu saya. Itu dia kalau jamaah masjid gini tidak pulang kecuali kalau pas isi pengajian atau apa dia pergi. Tapi pas jamaah ditunggu sampai isyraq. Itu jadi waktu isyraq itu hebatnya pahalanya seperti haji dan umroh. Kembali kepada duha. Duha itu kita diperintahkan untuk melakukan sebagai gantinya sodakonya ruas-ruas ini tadi. Minimal 2 rakaat, sedang 8 rakaat lah. Kalau memang bisa, kalau tidak bisa misalnya 4 rakaat, 4 rakaat saja tapi istiqomah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang perlu diketahui, sholat duha ini yang bagus sendirian, munfarid. Boleh sekali-kali kalau ada kepentingan, misalnya di sekolah, ngajari anak-anak tiap hari apa, Jumat misalnya sholat duha berjamaah, atau di masjid gini juga begitu boleh, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seperti di tempat saya diadakan 2 minggu sekali. Jadi hari Ahad minggu kedua sama minggu keempat. Di samping sholat duha bersama-sama, di sana kan ada banyak donatur. Donatur ini kemudian dirupakan beras untuk santunan, terutama yang kurang mampu. Yang sudah mampu pun kalau dia rutin jamaah di masjid diberi. Itu sebelum pelaksanaan itu dilakukan sholat duha. Saya tetapkan di sana kalau duha berjamaah itu hanya 4 rakaat 2 kali salam. Pokoknya istiqomah. Nah, kalau hari-hari biasa dilakoni dewi-dewi. Kalau jamaah sekali tempo saja itu dibolehkan. Ngaten nggih? Sampai di sini ada yang perlu dibahas? Lanjut, baik nggih. Nah, sekarang hadirin kita baca ini. Sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Juwairiyah. Ada yang ibu-ibu yang namanya Juwairiyah. Bintil Haris radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kharaja min indiha bukrotan hina shola as-subha. Jadi saat itu Nabi sedang pas gilirannya di rumahnya Juwairiyah. Setelah jamaah subuh, Rasul kembali di rumahnya Juwairiyah ini. Rupanya Juwairiyah ini sedang dzikir waktu subuh itu. Sambune sholat subuh, ibu Juwairiyah kemudian dzikir. Wahya fi masjidiyah, di tempat sholatnya. Di tempat sholatnya. Sumaroja'a, ketika Nabi pulang daripada keluarnya Nabi. Jadi Nabi waktu sholat subuh tadi selesai, beliau keluar. Ketika Nabi keluar, Juwairiyah sedang dzikir di rumahnya. Nabi lihat, ternyata setelah beliau keluar sampai waktu duha, bada anna duha wa hiya jalisatun. Si Juwairiyah ini masih tetap di situ di tempat sholatnya dzikiran terus. Faqala, kemudian Nabi bertanya, mazilti al khalilati farabtuki alaiha. Apa kamu dari saya keluar tadi masih tetap dzikir kayak gitu, katanya Nabi. Juwairiyah jawab, qalat na'am. Faqala Nabi sallam, Nabi terus bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa maratin lau wuzinat bima qulti mundul yauma lawazan tuha hunna. Lebih abot maksudnya. Karena ngeten. Jadi Nabi, daripada kamu capek-capek, maukah kamu tak kasih zikir? Zikirnya itu 4 ini, saya garis ini. 4. Oke. Tapi dibaca 3 kali. Kalau kamu baca itu zikir 4 macam itu, 4 rangkaian sebanyak 3 kali, itu kalau ditimbang jauh lebih berat timbangannya daripada zikir yang kamu ucapkan itu. Ini zikirnya.
yang kemarin ditanyakan Pak Haji Syahri itu. Subhanakallahumma subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Niku diwaca ping 3 mawon sudah bisa mewakili zikir yang dibaca panjang dari waktu subuh sampai waktu duha. Oleh karena itu hadirin lek iso pun mboten maca gini. Kalau saya baca setelah azan subuh sebelum qomat. Nggih, dan saya bacanya karena tidak hanya ini, ada 3 macam yang saya baca. Nggih, ada 3 macam. Salah satunya ini saya bacanya 21 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy min kalimati. Diwirna cepet banget. Dibiasakan. Ini kalau ditimbang nanti di hari penimbangan amal luar biasa beratnya. Oleh karena itu lek iso pun mboten maca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ngoten nggih? Diwaca nggih? Ya kira-kira. Nggih. Kalau panjenengan kepingin jelas di YouTube bisa dibuka. Nggih, YouTube. Tasbih, zikir tasbih ngoten metu kabeh nggih, macam-macam tasbih. Ngoten. Nggih. Ini yang dilakukan oleh Ibu Juwairiyah. Amalan dari Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan boleh, karena yang diajarkan Nabi itu sekalipun pertama melalui istrinya, nggih. Kalau sahabat biasanya Mu'ad bin Jabal itu untuk kita sekalian. Ngoten nggih? Ada yang ditanyakan? Langsung. Baik, kalau enggak kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain itu tadi masih ada tambahannya. Bacaannya adalah berupa subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Ini dalam riwayat yang lain. Tapi yang paling afdol, yang paling terkenal yang tadi itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy tadi itu. Kemudian di riwayat yang lain oleh Imam Tirmidzi ada keterangan yang bilang gini, ala u'allimuka bi kalimatin takulinaha. Maukah kamu aku ajari kalimat yang mana kalau kamu ucapkan berat timbangannya, yaitu subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi. Jadi diwaca ping 3 langsung. Mari ngaten terus subhanallah ridho nafsi, subhanallah ridho nafsi ping 3. Terus subhanallah zinata arsy dan seterusnya sampai midada kalimati, subhanallah kalimati dan seterusnya. Ada yang seperti itu, tapi ini rada angel malahan nggih. Sing enak nggih wau yang pertama itu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy. Nggih. Saniki tergantung awak dhewe mana yang disanggupi dan mana yang istiqomah. Yang jelas pesan saya ora usah ngotot, rasa ngoyo, rasa maksa. Sak kuate, sak mampune tapi sing istiqomah. Ini yang paling afdal menurut Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Untuk akeh niki. Sebuah riwayat pendek sih. Sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala masalul ladzi yadhkuru waladzi yaqulu. Nah, ini gampang. Perumpamaan orang yang suka zikir kepada Allah dan orang yang tidak mau zikir itu kayak orang yang hidup dan yang mati. Wong lek gelem zikir itu perumpamannya ke orang yang hidup. Orang yang hidup itu bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Sementara orang mati ya gak iso nggih. Nggih, pomone mati elek naudzubillah. Oleh karena itu jangan seperti orang mati. Jadilah seperti orang yang hidup, yaitu orang yang pandai berzikir. Apa saja yang bisa kita lakukan. Yang ke-28, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala Nabi bersabda membahasakan firman-Nya Allah. Namanya hadis qudsi kayak gini nih. Jadi Allah bilang, tapi Allah hanya mengatakan maksudnya. Yang membahasakan
lafal ini adalah Nabi. Katanya Allah yang dibahasakan oleh Nabi, ana inda doni abdi bi wa ana mau idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khair minhum. Karepe ngeten. Aku ini terserah prasangka hambaku kepadaku. Lah mulana kalau berdoa sabar. Memang di antara terkabulnya doa itu diiringi dengan kesabaran. Sabar apa enggak yang berdoa ini? Karena terkabulnya doa itu ada 3 macam. Tergantung Allah yang Maha tahu. Yang pertama langsung, ya, kayak kita minta apa ya, minta uang, minta rezeki, Allah langsung kasih rezeki. Yang kedua ditunda, bahkan bisa jadi penundaannya itu sampai nanti di hari kiamat atau bahkan di akhirat. Oke, yang kedua. Yang ketiga tidak langsung dikabulkan, juga tidak ditunda, tapi diganti dengan yang lain. Misalnya kita minta selamat, minta rezeki banyak. Nah, rupanya Allah tidak kabulkan itu, tapi Allah ganti dengan yang lain. Kita mestinya kena musibah karena kita berdoa tadi minta rezeki itu, kita rezekinya tidak dikasih dulu, tapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, hadirin, itu kalau dia menyangka kepada Allah, Allah ini tetap mengabulkan doa. Makanya di sini bilangnya anak inda doni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Lek hambaku menyangka aku tidak mengabulkan, ya betul tidak terkabul. Tapi lek kita penuh keyakinan pasti Allah mengabulkan, cuma mungkin bentuknya lain atau waktunya lain. Itu harus kita yakini supaya nanti kita tidak kecewa. Orang yang berdoa tetapi tidak ikhlas karena Allah nanti akan mengalami kekecewaan. Jadi bahasanya ana inda doni abdi bi. Aku terserah prasangka hambaku. Lek hambaku menyangka aku mengabulkan doanya, pasti tak kabulkan. Tapi lek hambaku menyangka endi rupane jere Allah itu Maha mengabulkan doa. Aku dari dulu sak menawa ini seprono prene ora ana apa-apane blas. Lah nek ngoten ya wis leren Allah lepas tangan. Maka sing genah kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang ke-29, wakil hadis. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah lagi kala Rasulullah sallallahu sabaqal mufarriduna padha niki nggih. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan zikir itu adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Baik, kita lanjut lagi hadis yang ke-30. Sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul afdalu dzikri. Nah, zikir yang paling abdul itu la ilaha illallah. Semua zikir baik, semuanya punya spesialisasi masing-masing. Tasbih ada kehebatannya, takbir ada keutamaannya, kemudian itu takbir, tasbih, tahmid ada dan ini tahlil namanya la ilaha illallah. Karena itu hadirin, lek iso ini diistiqomahkan. Saya juga belajar istiqomah. Setiap habis sholat itu minimal tak baca 33 kali la ilaha illallah. Lebih-lebih kalau panjenengan ikuti dulu, ada pesannya Habib Umar apa siapa itu, kalau habis zuhur upayakan ditambah zikirnya, bukan sekedar la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Rada dawa. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Ini kalau kita bisa istiqomahkan luar biasa fadilahnya. Ntar kalau kok malah mati, cek mati meneh. Iki Pak sini. Cek mati gak urip.
Iya, kasih bengak aku. Cek ayo mau motot deh. Cek es. Wes. Jadi kalau bisa duhur itu bacaannya la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Ping 99 ken jangkepe 100 ditambah la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Enten Muhammadule. Aduh, gak gelem gerak. Oh. Iya, ndak ketok kaling-kalingan. Halo, kena getaran we, modot. Halo Despon. Nggih. Sekarang yang ke-31. Sebuah riwayat lagi dari Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu anna rajulan qala ana wong lanang takok nang Kanjeng Nabi. Katanya, rajul, ya Rasulullah, inna syari'al islama qad kasurat alayya. Fa akhbirni bisain atasabatu nggih. Nggih atasabatu niki kelirusan. Aku pegang dengan baik bi terhadap zikir itu. Qala la yazalu isanaka rabban min dzikrillah. Jarine ngeten. Wahai Rasul, jarine wong lanang sing takon Nabi niki. Syariat Islam itu sudah banyak yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu, tolonglah wasiatkan kepada kami atau berilah kabar kepada kami terhadap sesuatu yang bisa aku pegang sampai aku mati. Katanya laki-laki yang tanya kepada Nabi itu, tolong Nabi, berikan wasiat atau pesan atau pegangan yang aku pegang teguh, tidak aku tinggalkan sampai aku mati. Katanya Nabi apa? Qala la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Jangan sampai kering lisanmu untuk selalu zikir kepada Allah. Ini bahasanya Nabi, nggih. Karena apa? Zikir itu kalau diucapkan dengan lesan memang ya biasanya lesannya menjadi basah atau teles. Tapi maksudnya bukan harus basah lisannya. Ojo leren-leren olehmu zikir, sekalipun zikirmu itu di dalam hati. Kalau hatinya yang zikir kan lesannya tidak basah. Tapi jangan berhenti terus, gitu. Sampai-sampai katanya Nabi dalam riwayat yang lain, ketika kita ngelilir, apa ngelilir itu terjaga, gitu, dari tidur itu ucapkan apa saja yang bisa kita ucapkan. Apa istighfar, apa tasbih, apa tahlil, terserah nggih. Jadi kalau saya hadirin nggih, saya biasa membiasakan zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tapi diawali dengan Ismul A'dzam, Asmaul Husnanya Allah yang amat agung, yaitu berupa ya Hayyu ya Qayyum. Sering tak baca, terutama kalau hati lagi sedih, lagi gundah, pokoknya lagi kalut lah. Ini ada kisah hati. Suatu ketika dulu saya masih di sini ngaji di sana di Gubeng. Ada salah seorang keluarga, namanya keluarganya Pak Asmar Hadi. Pak Asmar Hadi itu dulu kerjanya di sini dulu kalau tidak salah ada Aneka Gas Industri, ya. Di situ Pak Asmar Hadi ini bagian keuangan. Suatu ketika singkat cerita Pak Asmari ini dituduh untuk menggelapkan uang sekian banyak, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta. Sedih Pak Asmar Hadi, tanya kepada saya karena waktu itu dia masih ngaji sama saya. Saya jawab, Pak Hadi, panggilannya Pak Hadi, saya tidak bisa apa-apa, tapi dulu saya pernah diwasiati guru saya, kalau kamu lagi sedih, lagi susah, pokoknya gundah lah serakar koran, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dulu. Nabi Yunus itu berada di 3 kegelapan.
Gelapnya malam yang luar biasa, siang pun tidak ada di dalam laut. Yang kedua gelapnya di dalam lautan. Yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Sampai Allah sebutkan kalau Nabi Yunus tidak mengucapkan zikir, dia akan dibiarkan oleh Allah, Nabi Yunus itu, sampai hari kiamat. Nah, karena Nabi Yunus zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin terus menerus. Maka akhirnya Nabi Yunus diselamatkan, dikeluarkan oleh Allah di pinggir pantai. Yang akhirnya karena Nabi Yunus merasa zalim, mendolimi dirinya sendiri. Ketika itu ada tugas untuk melakukan dakwah Nabi Yunus jadi nabi nggih. Oleh dakwah itu sudah tidak kurang-kurang, baik secara halus maupun secara terang-terangan, baik dari rumah ke rumah maupun secara tidak pernah ada hasilnya. Akhirnya Nabi Yunus bahasanya mugodiban itu mangkel, marah. Nggih ceritane niki lek diceritakno dawa nggih. Akhirnya Nabi Yunus nunut perahu nika terus diundi karena perahunya akan tenggelam. Nabi Yunus yang bolak-balik kena undian. Diundi, dilempar ke dalam laut, rupanya diterima. Ini juga semuanya bukan karepe Nabi Yunus atau bukan karepe nahkoda perahu itu, tapi karepe Gusti Allah. Rupanya begitu Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, ning kono wis ana sing nampani ikan khut, ikan apa namanya? Ikan nun dunun istilahnya di Al-Qur'an dunun. Itu juga tidak mungkin dia melakukan itu tanpa perintahnya Allah Ta'ala. Rupanya Nabi Yunus langsung diterima oleh dunun ini. Sekarang mungkin ya seperti ikan paus atau apa, besarnya luar biasa. Lah rupanya hadirin Nabi Yunus baru menyadari kesalahannya. Karena itulah di dalam perut ikan di 3 kegelapan itu beliau terus mengucapkan itu. Lah diwasiatkan oleh guru saya lek iso tambahno dengan Ismul Adzam tadi. Jadi tidak hanya saya baca ya la ilaha illa anta subhanaka, tapi tak awali dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Seterusnya sing akeh sakeh. Lah Pak Hadi ini saya kasih itu Pak Hadi, ini dulu pernah diamalkan orang dan rupanya juga betul dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Betul. Jadi lek malam itu Pak Hadi tidak tidur. Di samping sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, terus zikir itu sebanyak-banyaknya. Rupanya hadirin tidak sampai 3 hari 3 malam, ya menjelang 3 hari lagi itu dapat jalan keluar. Rupanya Pak Hadi singkat cerita dibebaskan dari tuduhan menggelapkan uang yang ratusan juta itu. Jadi hadirin, oleh karena itu terjadi kesulitan dalam hati, persoalan yang hebat, baca itu. Ini juga pernah dikasihkan kepada orang lain. Dulu saya pernah ngaji di Jember, dokter Nini itu loh, dokter anak itu juga begitu, pernah kena kasus, susahnya setengah mati dia. Rahmat ini ya sama tak kasih itu. Rupanya tergantung ke sungguhan kita. Karena zikir atau doa itu minimal 3 syaratnya, minimal. Bisa jadi lebih. Minimal itu 3 itu apa? Yang pertama namanya mujahadah, sungguh-sungguh. Ora trimo nang lambe tok, tapi sampai jerone ati. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Oh, sungguh-sungguh. Yang kedua istiqomah. Jadi bukan saat butuh saja, tapi di waktu-waktu itu dia terus memperbanyak. Yang ketiga yakin lek doanya betul dan yakin akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah manakala itu dipenuhi, lambat maupun cepat pasti dikabulkan oleh Allah. Pokoknya yakin, lek gak yakin gak bisa. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali ke sini sing apik nggih. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, jangan sampai lesanmu itu menjadi kering. Maksudnya ojo berhenti kamu zikir kepada Allah baik dengan lesan maupun di dalam hati saja. Dengan itu kamu akan menjadikan orang yang
bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Ngaten nggih. Yang ke-32 sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi bersabda man qala sing sapa wonge berucap atau berzikir subhanallah wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sing sapa wonge katanya Nabi yang bilang memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi itu sama halnya dia dengan menanam tanaman kurma di surga. Bacane napa? Subhanallah wa bihamdihi tok. Sing akeh, nggih sing akeh terus menerus padha kalian nanam kurma di surga. Hadirin yang dirahmati Allah taala, sajane bukan tanaman kurmanya yang menyenangkan. Karena di surga sekalipun ndak ana kurmane wis enak wong surga, gitu. Nah ini wis di surga nanti ada tanaman kurmanya yang kurmanya tidak sama dengan kurma yang ada di dunia ini. Di dunia ini pas entek rek. Banyak orang yang kadang-kadang tidak cocok dengan makan kurma karena punya penderitaan penyakit tertentu. Karena itu ada hal yang harus diperhatikan untuk memakan buah kurma. Di surga nanti enggak. Bahkan di sana nanti ada sungai khamr, sungai arak, minuman keras kalau di sini, tapi di sana tidak memabukkan, tidak keras dan itu halal, tapi nanti di surga. Oleh karena itu monggo sing akeh zikir nang Gusti Allah, jangan lakukan larangannya tapi perbanyaklah perintahnya, insyaallah nanti masuk surga. Kapan-kapan kita sampaikan tentang hal yang mendekatkan diri kepada surga. Sampai di sini ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.